Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Niat yang ikhlas adalah landasan diterimanya amal saleh. Niat yang ikhlas juga merupakan tangga untuk sampai kepada keberkahan dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama sejak dahulu berusaha mengikhlaskan niatnya di dalam semua amalannya. Tidak diragukan lagi di dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala berkata, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak pernah saya mengobati sesuatu pun yang lebih sulit dari mengobati niatku, karena dia berbolak-balik di hatiku. Hisham Ad-Dastawai pernah mengatakan, wallahi ma astati'u an aqula inni zahabtu yawma atlubul hadis uridu bihi wajhallah. Demi Allah, saya tidak sanggup untuk mengatakan bahwa saya sehari saja mencari hadis karena Allah. Artinya sangat sulit untuk mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Buruknya niat dalam menuntut ilmu akan menjadi bumerang. Penuntut ilmu yang mempunyai niat tidak ikhlas akan binasa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya pertama-tama manusia yang akan diadili di hari kiamat adalah 3 kelompok. Salah satunya adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu syar'i dan mengajarkan ilmu syar'i dan membaca Al-Qur'an. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan nikmat-nikmatnya. Dia pun mengakui nikmat tersebut. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan atas nikmatku itu? Maka dia menjawab, ta'allamtul ilma wa qara'tu fikal Qur'an ya Rabb. Saya belajar dan mengajar, saya membaca Quran untukmu. Kemudian Allah menjawab, kazabt, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Tetapi kamu belajar ilmu agar kamu dikatakan orang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'an liyuqala qari faqad qil, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu membaca Al-Qur'an agar kamu dikatakan qari, dan sungguh kamu telah mendapatkannya di dunia. Maka orang tersebut diseret di atas wajahnya, dan karenanya lah neraka dinyalakan. Ya. Maka Ibnu Ruslan berkata, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab pertama kali sebelum para penyembah berhala. Lalu apa itu ikhlas? Syekhuna Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin mengatakan, ikhlasuna lillahi safil qalba min iradatin siwallahi fahzar ya fatin. Ikhlas adalah tasfiyatul qalbi, murninya hati, min iradati ghairillah, dari keinginan-keinginan lain kecuali keinginan hanya untuk wajah Allah semata. Itulah ikhlas. Lalu bagaimana kiat meraih keikhlasan? Syekhuna juga mengatakan bahwa kiat meraih keikhlasan dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu hanya berporos kepada 4 hal yang beliau rangkum dalam syairnya. Kata beliau, wa niyatun lil ilmi raf'ul jahli an nafsihi fa ghairihi minan nasam
wa ba'duhu tahsinu lil ulumi min toya'iha wal amalun bihi zukin. Niat yang sahih dalam menuntut ilmu yang pertama adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, mengangkat kebodohan secara umum dari diri kita. Dikatakan niat kita sesuai jika kita niatkan seperti itu. Yang kedua, untuk mengangkat kebodohan minan nasam, dari manusia, ya. Maka dikatakan niat kita sesuai jika kita niatkan kita belajar menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari manusia. Yang ketiga, untuk menjaga ilmu agar tidak punah, ya, untuk menjaga ilmu dari kepunahan. Yang keempat, untuk mengamalkan ilmunya, ya, untuk mengamalkan ilmunya sebagaimana yang disinggung tadi bahwa wal alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab pertama kali sebelum para penyembah berhala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.